Terpujilah Tuhan. Shalom. Saudaraku dimanapun berada, puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali walau masih tetap secara online ibadah kita. Puji syukur kepada Tuhan, sampai saat ini kita semua dalam keadaan yang sehat, yang baik. Betapapun keadaan kita saat ini, boleh bersyukur Tuhan tetap pelihara kita. Puji nama Tuhan. Perjuangan pelayanan di gereja kami di SPDI Philadelphia Immanuel Cimahi sampai dengan saat ini, di bulan September sudah berjalan 29 tahun. Ada suka, ada duka yang kami jalani. Ada duka juga di tahun ini dengan berpulangnya Bapak Gembala yang kami kasihi, yang juga bertepatan dengan 100 hari beliau kemarin. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami mau percaya Tuhan punya rencana dan sudah mempersiapkan yang terbaik. Tanpa kita sadari, tanpa kita mengerti, tapi rencana Tuhan pasti baik. Sampai dengan saat ini kami tetap berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala yang kami kasihi, untuk tetap sehat dan semangat. Dan selamat ulang tahun untuk gereja kita GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi. Mari tetap kita melayani Tuhan dengan semangat, dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya, glory, terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita untuk bersyukur memuji nama Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu kepada jemaat GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi. Sampai dengan saat ini kami boleh tetap ada. Di setiap musim yang kami lewati, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan dalam suka dan duka kami. Saat ini kami boleh bersyukur Bapa, masih boleh ada di hadirat Tuhan. Jemaat yang ada di rumah, siapapun yang menyaksikan ibadah ini, mari Engkau lawati Tuhan, sehingga kami sama-sama boleh menerima berkat daripada-Mu. Untuk itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, lewat pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menikmati Tuhan pujian ini, dan kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya kuasa Tuhan yang bekerja, kuasa kegelapan, kuasa si iblis telah dihancurkan dalam nama Yesus. Kami siap Tuhan memulai. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersyukur ada sampai saat ini, karena berkat Tuhan terus mengalir sampai ke anak cucu. Mari kita katakan pujian ini, berkat anak cucu. Haleluya. Glory. Oh, haleluya. Mari kita berdiri, pegang tangan pasangan kami. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Haleluya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan mengetahuikan, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan berpindah-pindah. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan sekali lagi, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan berpindah-pindah. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk itu mari tetap mengucap syukur. Bersyukurlah, datanglah kekayaan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Datang kebaikan
bersyukur dan bersyukur karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Mari saudara, dengan sikap itu tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku rindu jamahan-Mu, aku rindu urapan-Mu. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu. Mari saudaraku, kita bawakan pujian ini, Tuhan, aku rindu.
Tuhan, kami merindukan lawatan-Mu Bapa. Kami mau duduk diam seperti Maria, mengambil sikap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka setiap hati Bapa, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburkan, bukakan setiap hati, sehingga kami boleh menjadi pengikut Kristus yang baik dan benar di hadapan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Untuk itu kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Gunawan. Mari Tuhan, Engkau urapi apa yang mau disampaikan, apa yang mau diberikan kepada setiap kami saat ini. Bukakan setiap hati menjadi tanah-tanah yang baik, subur, sehingga kami boleh berbuah lebat. Apa yang mau disampaikan, pesan daripada-Mu, Kau lawati hamba-Mu dan persiapkan kami. Kami mau siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tetap mau bersyukur dan bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami beralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, salam sejahtera bagi semua saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam Philadelphia, salam kasih dalam persaudaraan. Puji syukur kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita yang memberikan kita kembali kesempatan yang indah pada siang hari ini untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan kita pun patut mengucap syukur buat semua keadaan yang semakin membaik, buat keadaan yang semakin terkendali. Ini semua karena kemurahan Tuhan dan juga doa-doa yang dinaikkan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Karena itu, mari kita terus dukung pemerintah. Mari kita juga terus dukung di dalam doa agar kondisi ini dapat terus terjadi semakin hari semakin membaik. Dan kita akan kembali pada kehidupan yang normal. Puji Tuhan. Siang hari ini, saya akan bawakan sebuah firman Tuhan yang berjudul Kuasa dalam Ucapan Syukur. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-12. Mazmur 86 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Ini adalah doa Daud yang ditulis di dalam kitab Mazmur ini. Dan di ayat 12 yang tadi kita baca, ini adalah sebuah pernyataan sikap hati Daud. Bahwa dia akan terus mengucap syukur, akan terus bersyukur kepada Tuhan, akan terus mempermuliakan Tuhan dengan segenap hatinya dan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya artinya dalam keadaan apapun, dalam situasi seperti apapun, Daud sudah memutuskan bahwa hidupnya akan diisi oleh ucapan syukur, bahwa hidupnya akan terus mempermuliakan nama Tuhan. Apakah karena posisi Daud sebagai seorang raja yang besar, raja yang berkuasa, sehingga dia dengan mudah mengatakan bahwa dia akan selalu mengucap syukur, akan selalu mempermuliakan Tuhan dalam segala keadaan? Seperti kita tahu bagaimana kisah hidup Daud, baik sebelum dia menjadi raja, ataupun sesudah dia menjadi raja. Bukan hidup yang mudah, hidup yang banyak sekali pergumulan, permasalahan, kekhawatiran, kesulitan. Daud sudah merasakan bagaimana hidup dalam lembah kekelaman. Daud sudah merasakan berbagai kesulitan-kesulitan hidup dikejar-kejar oleh musuh. Tapi kembali Daud menyatakan sebuah sikap bahwa dia akan tetap mengucap syukur. Karena Daud paham, karena Daud mengerti. Justru di dalam pergumulan itulah, justru di dalam keadaan yang sulit itulah, ketika ada dalam masalah yang berat itulah, dia harus mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur ada kuasa yang akan membuat pertolongan Tuhan dinyatakan.
yang akan membuat mujizat Tuhan dinyatakan. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Amin. Dan hal itu pun juga nampak dipraktekkan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika sedang ada dalam dunia ini. Dalam pelayanannya, dia memberikan sebuah teladan, sebuah contoh bagaimana sebelum dia melakukan pekerjaan besar, sebelum dia melakukan mujizat-mujizat dahsyat, diawali dengan sebuah ucapan syukur. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat yang ke-16. Ini peristiwa yang sangat-sangat terkenal. Bukan hanya orang Kristen saja, tapi orang di luar Kristen pun pasti tahu kisah ini. Lukas 9 ayat yang ke-16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit mengucap berkat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dikatakan mengucap syukur. Lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Ini adalah sebuah peristiwa mujizat yang maha dahsyat, yang sangat terkenal, sangat melegenda sampai saat ini. Yaitu di mana Yesus hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan mampu memberikan makan 5.000 orang. Hanya laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sampai mereka kenyang. Bahkan masih tersisa 12 bakul. Dan kalau kita perhatikan bagaimana proses mujizat ini bisa terjadi, itu diawali dengan Yesus mengambil roti dan ikan itu, menengadah ke langit dan mengucapkan syukur. Ada ucapan syukur yang dinaikkan, maka kuasa mujizat terjadi. Lalu juga sebuah kisah yang juga sangat-sangat terkenal dalam Yohanes 11 ayat 41. Yohanes 11 ayat 41 mengatakan, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Lalu ayat yang ke-44 kita langsung baca. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain puluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ini adalah sebuah peristiwa ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 3 hari. Yang sudah dikubur di dalam kubur 3 hari. Yang sudah berbau busuk. Tapi ketika itu Yesus mengatakan kepada orang banyak, gulingkan batu itu. Dan sebelum dia memanggil keluar, sebelum dia membuat sebuah mujizat yang dahsyat, membangkitkan Lazarus, dia menengadah ke atas dan dia mengucapkan syukur kepada Bapa. Dan kalau juga kita perhatikan, sebuah peristiwa yang merupakan puncak daripada kedatangan Yesus ke dalam dunia, sebuah mega proyek daripada Tuhan kita, yaitu karya keselamatan di atas kayu salib. Di malam sebelumnya Yesus disalib, Yesus mengadakan perjamuan makan bersama murid-muridnya. Dalam perjamuan makan tersebut, Yesus mengambil roti, lalu mengucapkan syukur atasnya. Kemudian memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Diawali dengan ucapan syukur. Jadi dari beberapa peristiwa ini, kita bisa tarik satu kesimpulan, bahwa memang benar ada kuasa di dalam ucapan syukur. Polanya selalu sama. Setiap mujizat, setiap pertolongan Tuhan, setiap karya Tuhan yang dahsyat diawali dengan ucapan syukur. Mengapa demikian? Karena sebuah mujizat, sebuah pertolongan Tuhan, sebuah hal yang kita rindukan, yang kita panjatkan kepada Tuhan, itu dapat terjadi kalau Tuhan menghendaki. Kalau Allah Bapa di sorga menghendaki, maka semuanya pasti terjadi. Amin. Dan salah satu yang Tuhan kehendaki, yang Bapa kita kehendaki, adalah kita menjadi orang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. 1 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Jadi mengucap syukur adalah sebuah gaya hidup yang harus kita terapkan.
Karena itu akan mengundang kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita mohonkan, apa yang kita panjatkan, itu dapat digenapi. Amin. Sering kita mendengar bahwa mengucap syukur dalam keadaan baik memang mudah. Dalam keadaan yang nyaman memang mudah. Tapi mengucap syukur ketika ada tekanan, ketika ada pergumulan masalah, ketika ada beban yang berat, itu bukan hal yang mudah. Tapi saya mau katakan sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena justru ketika kita ada dalam tekanan, ketika kita ada dalam pergumulan yang berat, baru faedah dari mengucap syukur tersebut akan kita terima, akan kita rasakan, akan ada dampaknya. Dalam keadaan baik, mengucap syukur mungkin tidak ada dampak yang kita rasakan, karena semua baik. Kita merasa tidak perlu pertolongan Tuhan. Tapi justru ketika kita tertekan, disitulah kita harus mengucap syukur. Dan itu bukan hal yang sulit bagi orang percaya. Sekali lagi saya katakan bahwa mengucap syukur sebetulnya bukan hal yang sulit bagi orang percaya, walaupun dalam keadaan yang tertekan, walaupun dalam keadaan yang pergumulan yang sangat berat. Karena sebagai orang percaya, kita percaya sebenarnya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Yang jadi masalah terbesar adalah seringkali kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang maha besar. Seringkali kita hanya fokus pada masalahnya. Seringkali kita terlalu fokus pada beban masalah kita, sehingga kita lupa siapa Tuhan yang kita sembah. Ingatlah selalu, ketika kita mengucap syukur, berarti kita sedang nyatakan sikap kita bahwa Allah Maha Besar dan iblis adalah hal yang kecil. Masalah adalah kecil. Tapi ketika kita mengeluh, ketika kita tidak mampu mengucap syukur, ketika kita terlarut dalam masalah dan pergumulan kita sedang menyatakan sebuah sikap iblis yang besar, Tuhan yang kecil. Jadi, marilah kita mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal, terutama saat kita dalam pergumulan. Dan siang hari ini kita mau belajar. Ada 4 hal yang firman Tuhan ajarkan. Bagaimana agar kita tidak lupa untuk mengucap syukur, walaupun dalam keadaan yang terjepit, walaupun dalam keadaan yang ada dalam pergumulan berat. Firman Tuhan juga mengajarkan bagaimana agar kita selalu mampu mengucap syukur, walaupun dalam keadaan yang sangat sulit. Hal pertama yang firman Tuhan ajarkan adalah jangan tinggalkan kasih mula-mula. Mari kita baca dalam Wahyu 2 ayat yang keempat. Wahyu 2 ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang sebetulnya melakukan ibadahnya dengan baik. Jemaat yang selalu mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, melayani Tuhan. Tapi ternyata Tuhan mencela mereka karena mereka melakukannya tanpa kasih yang mula-mula, tanpa ada roh yang menyala-nyala. Jadi persembahan mereka, ibadah mereka seperti mezbah korban bakaran yang hanya diletakkan di atas meja korban bakaran tersebut. Tapi tidak ada api yang menyambar, tidak ada api yang menyalakan persembahan itu, sehingga persembahan itu tidak bisa diterima oleh Tuhan. Dan persembahan tersebut, daging tersebut yang dipersembahkan, lama-lama akan menjadi busuk, akan keluar ulat belatung. Jadi sangat-sangat penting di sini bagaimana kita bisa terus mengikut Tuhan dengan api yang menyala-nyala, dengan cinta kasih yang mula-mula. Kalau saudara ingat ketika saudara jatuh cinta pertama kali sama Tuhan, betapa indahnya. Apakah saudara punya waktu ketika itu untuk mengeluh kepada Tuhan? Ketika saudara jatuh cinta pertama kali kepada Tuhan, apakah saudara punya waktu untuk menyalahkan Tuhan?
Yang ada hanya hati yang bersyukur terus kepada Tuhan. Yang ada hanya hati yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Jadi ketika kita ada dalam satu pergumulan masalah, dan ketika kita merasa berat untuk mengucap syukur, mari cek diri kita. Apakah cinta kasih mula-mula itu mulai hilang dalam kehidupan kita, mulai padam dalam kehidupan kita. Kembali lagi ke kasihmu yang mula-mula, kembali lagi ke cinta kasih yang mula-mula. Sehingga kita mampu menjadi orang yang mengucap syukur. Lalu yang kedua, hitung berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, bukan hitung yang belum kita dapatkan. Dalam Mazmur 40 ayat yang ke-6 mengatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib, dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Apa yang terlalu besar jumlahnya untuk dihitung sehingga sangat sulit menghitungnya, yaitu apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita ada dalam pergumulan masalah, ketika ada beban yang begitu berat dalam hidup kita, kita hanya fokus pada masalahnya. Kita hanya fokus kepada doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan yang belum dijawab Tuhan. Kita hanya fokus kepada permohonan-permohonan berkat kita yang belum dijawab Tuhan. Tapi kita seringkali kita lupa berapa banyak sebetulnya kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, jawaban-jawaban Tuhan yang sudah Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Terlalu banyak, terlalu besar kasih Tuhan bagi kita. Setiap hari, mulai dari bangun tidur, kalau kita mau hitung berkat Tuhan, tidak akan pernah sanggup kita menghitungnya. Karena itu ketika kita ada dalam pergumulan masalah, jangan fokus kepada masalahnya. Jangan fokus kepada doa-doa yang belum dijawab Tuhan. Tapi mari kita pikirkan, berapa banyak kasih Tuhan yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Tak terhingga. Ketika itulah, kita pasti bisa mengucap syukur. Walaupun dalam tekanan, dalam masalah yang seberat apapun. Mungkin saudara ingat saya pernah menyampaikan sebuah cerita tentang dua orang tetangga yang sama-sama baru membeli mobil baru. Mereka bermaksud memakai mobil baru tersebut ke gereja pada hari Minggu. Lalu sebelum mereka berangkat, mereka mencuci bersih mobilnya sampai mengkilat semuanya. Selesai mereka mencuci mobil, tiba-tiba langit gelap, lalu turunlah hujan yang sangat lebat. Dan apa yang dikatakan oleh orang yang pertama menghadapi situasi yang demikian? Dia berkata, sialan nih, capek-capek aku mencuci mobilku. Kok hujan besar? Mobilku pasti kotor lagi. Apalagi ini mobil baru. Waduh, ini pasti jadi banyak lumpur nanti yang nempel. Mobilnya akan rusak. Dia terus mengomel akan keadaan tersebut. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak ke gereja. Hari itu dia lalui dengan omelan-omelan dan tidak ada sesuatu yang dia dapatkan pada hari itu. Hanya kekesalan dalam hatinya. Tapi orang yang kedua, ketika menghadapi masalah ini dia berkata, puji Tuhan. Sekarang aku mengerti kenapa Tuhan beri aku berkat mobil baru. Supaya dalam hujan besar seperti ini, aku masih bisa tetap datang ke rumah Tuhan. Aku masih bisa tetap menjemput orang-orang yang mungkin akan berangkat bersama-sama ke gereja. Saudara lihat, masalahnya sama. Tapi dengan rasa bersyukur, kita akan mempunyai suatu sudut pandang yang berbeda dalam setiap permasalahan yang kita alami. Karena itu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Jadi jangan hitung berkat yang belum kita terima. Tapi ingat selalu kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi orang yang mudah mengucap syukur. Lalu hal yang ketiga, jangan membanding-bandingkan. Dalam Galatia 6 ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, artinya orang itu harus fokus pada pekerjaannya, apa yang dia dihasilkannya, bukan kepada keadaan orang lain, apa yang orang lain hasilkan. Orang yang suka membanding-bandingkan
akan selalu punya perasaan tidak puas terhadap apa yang diterimanya, terhadap apa yang dimilikinya. Dan kalau orang yang tidak pernah puas dengan keadaan dirinya, dengan keadaan yang diterimanya, maka dipastikan dia akan menjadi orang yang sangat sulit untuk mengucap syukur. Karena kerjanya hanya membandingkan terus. Ketika di tanganmu ada segelas air yang berisi setengah, lalu temanmu punya segelas air yang berisi penuh, apa yang ada dalam pikiranmu? Apakah engkau berkata, aduh, kok gelas ini hanya setengah, nggak seperti temanku yang penuh? Atau saudara berkata, puji Tuhan, aku masih punya setengah gelas air. Ketika di tanganmu ada bunga mawar putih yang sangat indah, lalu temanmu memegang bunga anggrek putih yang sangat indah, apa yang ada dalam pikiranmu? Apakah engkau berkata, andai kata aku punya anggrek putih itu, aku pasti lebih berbahagia. Nggak seperti mawar putih ini, yang penuh dengan duri-duri yang bisa mencelakaiku. Atau saudara berkata, puji Tuhan, indahnya mawar ini. Dan harumnya mawar ini menyegarkan hatiku. Ketika saudara menerima gaji hanya 1 juta per bulan, sementara temanmu menerima gaji 5 juta per bulan, apa yang kau katakan? Mengapa aku harus menghasilkan sedemikian? Aku rajin ke gereja sama, aku berdoa sama, tapi mengapa dia lebih besar penghasilan daripada aku? Atau saudara berkata, puji Tuhan, dalam keadaan yang sulit, Tuhan masih memberikan berkat, Tuhan masih memberikan aku pekerjaan. Kalau Tuhan yang memberikan, pasti mencukupkan. Ketika saudara punya hati yang tidak membanding-bandingkan, maka dengan sangat mudah kita akan bisa mengucap syukur, walaupun di tengah tekanan hidup yang seberat apapun. Jadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan membanding-bandingkan. Maka, percayalah, itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupanmu. Itulah yang akan Tuhan berikan dalam kehidupanmu, yaitu pertolongan yang ajaib, mujizat yang ajaib. Amin. Lalu hal yang terakhir, yang keempat. Kita harus ingat selalu karya keselamatan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Alasan terbesar kita untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, walaupun dalam keadaan yang sesulit apapun, adalah ketika kita mengingat karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan di atas kayu salib. Sampai dia menang dan bangkit, lalu memberikan kemenangan itu bagi kita. Dia sudah menebus cara hidup kita yang lama, menebus dosa-dosa kita, dan memberikan keselamatan yang kekal bagi saudara dan saya. Amin. Prosesi perjamuan kudus memang dilakukan di gereja kita hanya 1 bulan 1 kali. Ada gereja lain yang 1 minggu 1 kali. Artinya tiap minggu dilakukan. Itu tidak masalah. Karena yang kita lakukan dalam gedung gereja itu hanyalah sebuah peringatan, sebuah prosesi daripada perjamuan kudus. Untuk mengenang apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita, pengorbanannya. Tapi makna daripada apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, apa yang Yesus berikan, yaitu kemenangan yang sejati, keselamatan yang kekal, itulah yang harus kita hidupi setiap hari. Jadi ketika kita bisa memahami akan karya Kristus, bahwa ada seseorang yang rela mati bagi kita, ada sebuah pribadi yang begitu sangat mengasihi kita, sehingga dia memberikan nyawanya bagi kita. Bahkan dia memberikan yang terbaik bagi kita, itu keselamatan yang kekal, sebuah tempat yang indah dalam kerajaan sorga nanti. Bukankah hal itu akan membuat hati kita selalu mengucap syukur? Bukankah hal itu akan membuat kita selalu bersuka cita, walaupun di tengah masalah,
walaupun di tengah pergumulan. Karena itu, makna dari karya keselamatan Tuhan harus kita hidupi dalam setiap hari, bukan 1 bulan 1 kali, bukan 1 minggu 1 kali. Setiap hari ketika saudara ada dalam tekanan berat, ingatlah karya keselamatan Tuhan. Bahwa Dia sudah rela memberikan segalanya, nyawanya bagi kita. Ketika kita ingat kebaikan Tuhan tersebut, tidak lagi ada ruang di hati kita untuk mengomel. Tidak lagi ada ruang di hati kita untuk membanding-bandingkan. Tidak lagi ada ruang di hati kita untuk mengeluh. Yang ada hanya ucapan syukur. Betapa baiknya Tuhan yang sudah rela mati bagi saudara dan saya. Karena itu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Amin. Bukan kebetulan di bulan September ini, firman Tuhan dengan tema kuasa dalam ucapan syukur saya sampaikan. Karena di bulan September ini juga, kita sama-sama merayakan sebuah peringatan bahwa gereja kita, oleh karena kemurahan Tuhan, boleh berusia 29 tahun di bulan September ini. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat gagah gembala para pengerja, bukan kuat gagah kita semua, tapi benar-benar kemurahan Tuhan. Dan itu dinyatakan jelas di tengah kondisi, situasi yang kita hadapi. 1 tahun lebih kita beribadah secara online. Tapi saya merasakan tetap ada hadirat Tuhan dalam gereja ini. Dalam setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang kita lakukan. Baik ibadah raya secara online seperti ini. Baik hari Rabu dalam persekutuan doa malam, hari Selasa dalam doa rantai, 1 bulan 1 kali, hari Kamis dalam persekutuan, ibadah doa dan puasa. Saya merasakan kebersamaan. Itulah anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari kita bangkit. Mari kita memiliki terus roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Usia 29 tahun bukan usia lagi yang muda. Kita harus semakin matang, semakin bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Dan itu semua dapat kita kerjakan jika kita bersama-sama bersepakat. Bukan hanya gembala, bukan hanya pengerja, tapi seluruh jemaat. Saya undang semua untuk mengalami sukacita dari Tuhan. Dan itu dimulai dari kuasa dalam ucapan syukur. Amin. Juga di bulan ini, atas kemurahan Tuhan, beberapa hari yang lalu, kita memperingati 100 hari dari Bapak Gembala kita yang berpulang ke rumah Bapa di sorga. Secara manusia kita masih kehilangan. Ada rasa sedih, ada rasa ditinggalkan. Tapi manusia roh kita harus bersuka cita, harus mengucap syukur. Karena Bapak Gembala kita sudah mendapatkan tempat yang terbaik dalam kerajaan sorga. Dan terlebih pekerjaan Tuhan yang ditinggalkan juga berjalan baik. Karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Karena itu mari lanjutkan apa yang sudah Bapak Gembala kita mulai ini. Lanjutkan terus semangatnya. Lanjutkan terus pertumbuhan gereja ini. Kita bekerja bersama-sama. Dan saya percaya melalui gereja ini, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Melalui gereja ini ada perkara-perkara besar yang Tuhan izinkan akan terjadi. Yang boleh kita nikmati bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini boleh bersama-sama mengingatkan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan mari kita angkat satu pujian, refnya saja, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia
dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk ibadah pada siang hari ini yang boleh memberkati kehidupan kami. Di tengah keadaan dunia yang masih menakutkan ini, di tengah kehidupan yang semakin sulit ini, di tengah pandemi yang masih terjadi ini, siang hari ini kami boleh belajar untuk justru kami mengucap syukur. Harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan ketika Engkau berkehendak, maka Engkau akan menyatakan mujizat pertolongan-Mu, sehingga melalui ucapan syukur itu ada kuasa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, yang menolong kehidupan kami, yang menguatkan kami, yang menghibur kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan, untuk kami tidak pernah meninggalkan kasih mula-mula. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami menghitung berkat yang sudah kami terima. Bukan kami fokus kepada masalahnya, bukan kami fokus kepada berkat-berkat yang belum kami terima. Ajari diri kami juga untuk tidak membanding-bandingkan keadaan kami, tapi kami boleh menerima apa yang kami miliki dengan rasa ucapan syukur. Dan ingatkan kami terus akan karya keselamatan yang sudah Kau kerjakan dan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga di tengah pergumulan apapun, kami percaya kami akan menjadi orang yang mudah untuk mengucap syukur. Sehingga kekuatan-Mu akan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah yang sederhana pada siang hari. Mengucap syukur juga Tuhan buat bulan September ini, di mana atas kemurahan-Mu Gereja-Mu GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi boleh memasuki usia 29 tahun. Usia yang tidak lagi muda. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu Yesus. Kami rindu Tuhan. Satukan kami. Untuk kami bersama-sama Tuhan melayani Engkau. Untuk kami bersama-sama bekerja di ladang-Mu ini. Seluruh jemaat-Mu bersatu padu ya Tuhan, memajukan gereja ini. Membuat kami semakin matang, semakin dewasa dalam mengiring Engkau, semakin segambar serupa dengan Engkau, dan menjadi berkat, menjadi garam dan terang di mana gereja ini Kau tempatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami Yesus, untuk kami terus punya roh yang menyala-nyala. Kami mengucap syukur buat kebaikan kemurahan-Mu ini. 29 tahun Kau terus pelihara kami. Walaupun di tengah situasi pandemi, kami tetap dapat beribadah walaupun secara online. Itulah bukti kemurahan-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga rencana-rencana kami selanjutnya Tuhan, dalam menyusun ibadah offline. Kami percaya tidak lama lagi Tuhan, kami akan bersama-sama kembali di dalam gedung gereja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan buat pekerjaan Tuhan yang terus berjalan, walaupun di tengah kami merasa kehilangan Bapak Gembala kami ya Tuhan, yang boleh melewati 100 hari tanpa Bapak Gembala kami. Tapi kami boleh melihat pembelaan-Mu. Engkau nyatakan bagi kami semua pekerjaan-Mu dapat terus berjalan dengan baik. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat meneruskan apa yang sudah Bapak Gembala rintis ini, untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu ini Tuhan. Juga hamba-Mu menyerahkan jemaat-jemaat-Mu di GSPDI Philadelphia Cimahi di seminggu ke depan, hanya ke dalam pimpinan perlindungan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, Kau sendiri akan memberkati, menjaga dan melindungi kami. Jika ada dalam jemaat-jemaat ini Tuhan ada pergumulan sakit penyakit, bila dengan kuasa darah-Mu, biru-biru-Mu menyembuhkan dengan sempurna. Jika ada yang sedang berat, Kau berikan kelegaan. Jika sedang ada yang dalam permasalahan, pergumulan rumah tangga apapun juga, biarlah Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga terus Tuhan bagi Ibu Gembala kami, dalam utus pakai dalam kehidupan menjadi teladan bagi kami. Kau berkati terus kekuatan kesehatan yang berikan anugerah umur yang panjang yang daripada. Berkat juga para pekerja, setiap hamba Tuhan, setiap para pelayan Tuhan yang bersama-sama melayani dalam ibadah ini ya Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang memberkati dalam setiap kehidupan mereka, menjadi berkat dimanapun mereka melayani. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya pemulihan sedang terus terjadi.
keadaan yang semakin membaik ini. Inilah bukti daripada kemurahan hati-Mu atas bangsa dan negara kami. Pandeminya akan segera berlalu dan kami kembali mempunyai kehidupan yang normal. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami mengangkat tangan kami menerima berkat yang daripada-Mu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu. Karena itu, hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Mari setiap orang yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.